Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Mugi Akbar. Saya dari Universitas Siber Asia, kelas IT 202. Di sini saya akan membahas tentang fenomena konflik sosial dalam komunitas virtual di kalangan remaja untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Estetika Komunisme di Universitas Siber Asia. Oke, kita mulai. Fenomena konflik sosial dalam komunitas virtual di kalangan remaja. Salah satu fitur media sosial yang belakangan ini diminati oleh kalangan remaja adalah fitur WhatsApp Group. WhatsApp Group menjadi primadona di kalangan remaja dalam melakukan interaksi sosial dengan teman-teman sejawat. Melalui WhatsApp Group, remaja dapat bertemu dan berkumpul dalam ruang maya atau cyberspace untuk saling menyapa, bertukar pikiran, sharing informasi, dan bahkan bercanda bersama. Kehadiran komunitas virtual atau WhatsApp Group mempunyai dampak positif tapi juga negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh komunitas virtual adalah kemampuannya dalam membuka ruang konflik antar anggota. Banyak konflik sosial antar remaja diawali oleh aktivitas berkirim pesan atau chatting dan bercanda di antara anggota yang menimbulkan sensitivitas beberapa anggota. Pesan yang disampaikan tersebut seringkali dianggap sebagai kebencian atau hate speech. Di sini ujaran kebencian dipahami sebagai suatu bentuk penghinaan. Komunitas virtual yang terdiri dari berbagai model kepribadian anggota juga seringkali menampilkan citra diri atau self image masing-masing anggotanya. Setiap anggota akan selalu mempertahankan citra dirinya agar terlihat baik di hadapan anggota lainnya. Untuk mempertahankan citra diri tersebut, terkadang setiap anggota mengedepankan sikap egoismenya. Di samping itu, komunitas virtual sebagai forum terbuka berpeluang besar bagi setiap anggotanya untuk berkirim pesan atau informasi yang mengandung kebohongan atau hoax. Fenomena konflik media sosial ini menarik untuk saya bahas. Ini karena bukan hanya bahwa komunitas virtual mampu memediasi konflik dalam realitas sosial, tapi adalah penting agar setiap anggota mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan oleh interaksi yang dilakukan melalui komunitas virtual, utamanya dalam membuka ruang konflik di antara para partisipan atau anggota kelompok percakapan. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas masalah yang saya amati dan temui. Apa penyebab munculnya konflik di dalam komunitas virtual dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Yang pertama adalah kesalahpahaman dalam komunitas virtual. Ketikan singkat misalnya. Kadang ketikan singkat bisa membuat salah arti bagi si pembaca jika tidak tahu arti singkatan tersebut, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan ketersinggungan atau hal lain yang menyebabkan terjadinya konflik di sosial media. Yang kedua adalah sensitivitas dalam komunitas virtual. Sensitivitas yang pertama adalah linguistik atau kemampuan seseorang merespon negatif penggunaan bahasa anggota lainnya dalam komunitas virtual. Keragaman suku, budaya, agama, dan pendidikan yang menyusun sebuah komunitas virtual mengakibatkan terbentuknya heterogenitas sikap dan perilaku anggotanya. Penggunaan bahasa daerah oleh sekelompok anggota dalam komunitas virtual mengakibatkan kesensitivitasan anggota lain yang tidak sesuku ataupun sebudaya. Kesensitivitasan tersebut mengakibatkan beberapa anggota lain melakukan komentar pedas terhadap perilaku anggota yang menggunakan bahasa daerah. Komentar pedas tersebut akhirnya mengakibatkan ketersinggungan antar anggota sehingga berakhir dengan konflik budaya. Yang kedua adalah sensitivitas community, di mana adalah kemampuan seorang untuk merespon negatif aktivitas yang bertentangan dengan fungsi komunitas virtual. Interaksi dalam komunitas virtual idealnya dilakukan dengan kepentingan komunitas, namun beberapa anggota melakukan interaksi yang bersifat pribadi yang idealnya dilakukan di ruang pribadi atau personal space. Perilaku ini sering ditanggapi dengan teguran-teguran yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan terjadi konflik di antara keduanya. Pelaku chat pribadi merasa bahwa dirinya sedang berinteraksi dengan sama anggota komunitasnya, tetapi tidak menyadari juga bahwa interaksinya memuat unsur pribadi yang menimbulkan sensitivitas bagi anggota lainnya. Yang ketiga,
adalah cyberbullying. Secara umum, media sosial merupakan tempat yang paling sering digunakan untuk komunitas virtual adalah perilaku bullying. Interaksi yang berawal dari sebuah candaan berlanjut menjadi interaksi saling mengejek antar anggota sehingga pada akhirnya salah seorang anggota merasa tersudutkan dan berujung saling menghujat satu sama lain. Dampak yang ditimbulkan konflik dalam komunitas virtual ini yaitu dampak positif yang berimplikasi pada semakin tingginya tingkat solidaritas anggota dan dampak negatif yang berimplikasi pada perubahan kepribadian individu dan kesenjangan dalam komunitas virtual. Penyelesaian konflik dalam komunitas virtual dapat dilakukan dengan konsiliasi antar pelaku konflik, mediasi, mengeluarkan pelaku dari komunitas virtual untuk sementara waktu, hingga melakukan detente dengan cara mengalihkan pembicaraan atau mengirim gambar-gambar yang mengundang tawa anggota lainnya. Ya, berikut adalah video penjelasan singkat saya tentang pembahasan fenomena konflik sosial dalam komunitas virtual di kalangan remaja. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.